Ya, silakan Bapak Ibu guru hebat. Mungkin Siapa saya lagi? bisa menampilkan, Pak. Oke, baik Pak Arif, silakan Pak Arif. Baik, Pak. Saya buka dulu. Bisa dilihat ya, Bapak Ibu guru. Bisa Pak, bisa. Bisa. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Nah, di kolom pertama, masalah dalam pembelajaran. Di sini saya mengangkat dua permasalahan. Dua permasalahan ini adalah penajaman dari siklus 1. Nah, siklus 2 ini saya lakukan penajaman. Nah, guru belum maksimal menggunakan media serta model-model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, motivasi belajar siswa rendah. Nah, penyebab masalah pembelajaran masih monoton. Yang kedua, sekolah tidak mau melakukan inovasi dengan menyiapkan kebutuhan guru untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif sehingga siswa malas belajar. Yang berikut, guru masih kurang menggunakan media pembelajaran yang efektif. Yang berikut, guru kesulitan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif karena guru jarang mengikuti pelatihan. Nah, di kolom ketiga, di sini kategorisasi masalah adalah yang saya ambil media dan metode strategi. Nah, alternatif solusi untuk menangani permasalahan ini, saya menggunakan model PJPL. Nah, di sini saya mengambil rujukan dari jurnal Roy Effendi DKK 2023. Nah, di sini menurut Hasman 2014 berpendapat bahwa project based learning atau model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Simpulnya, model project based learning merupakan pembelajaran berbasis proyek yang melatih peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor dalam menciptakan produk secara bersama. Simpulnya, produk yang dihasilkan dapat diproses melalui kolaborasi bersama dengan memperhatikan sintaks model pembelajaran tersebut, sekaligus dapat mengimplementasikan karakteristik pembelajaran di abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan berpikir kreatif. Hal ini sesuai dengan model PJPL dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang berikut adalah media. Jadi media pembelajaran di sini adalah visual dan audio visual. Nah, di sini saya mengambil rujukan dari jurnal Aliyah Fadilah DKK pada Maret 2023. Linknya saya sematkan di sini. Menurut Ahmad Rohani, media adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses komunikasi, proses belajar mengajar. Nah, menurut Santoso S. Hamijaya, media merupakan semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebarkan ide sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Media pembelajaran adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu jalannya pembelajaran agar lebih efektif, optimal. Nah, contoh media misalnya media visual itu pembelajaran yang menggunakan gambar. Misalnya juga menggunakan PowerPoint yang ditampilkan lewat proyektor. Nah, yang berikut
media audio visual. Ini menggunakan video pembelajaran yang juga sama akan ditampilkan di proyektor ketika pembelajaran berlangsung. Nah, kelebihan menggunakan PJBL ini di kolom 5. Yang pertama, model PJBL ini memiliki kelebihan. Yang pertama, memotivasi peserta didik dengan melibatkan di dalam pembelajaran. 2. Menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Yang berikut, gede, menyediakan peluang untuk unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai fasilitator. Yang berikut, menyediakan kesempatan untuk membantu hubungan dengan komunitas yang besar. Yang berikut, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang ada. Nah, kelebihan menggunakan media visual, audiovisual, ini belum saya rubah ini. Pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, memperlancar pemahaman sehingga pesan atau informasi yang disajikan benar-benar dipahami. Yang berikut, materi yang dipelajari mudah diingat dan bisa mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki. Yang keenam, dapat menghubungkan materi dengan dunia nyata. Yang berikut, memperkuat daya ingat siswa. Nah, di sini kekurangan model PJBL. Yang pertama, memerlukan waktu untuk menyelesaikan permasalahan. 2. Membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di kelas. Yang berikut, banyaknya peralatan yang harus dibeli. Yang berikut, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang berikut, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok, sehingga dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, kekurangan audiovisual, misalnya, untuk menampilkan media audiovisual memerlukan peralatan yang banyak. Yang berikut, kekurangannya adalah tidak semua media audiovisual sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, yang berikut tidak bisa digunakan bila terjadi mati lampu. Nah, yang mitigasi, cara mengatasi kelemahan metode PJBL. Yang berikut, kita sebagai guru harus memilih proyek-proyek yang mana yang relevan, yang memiliki waktu singkat, tetapi tetap terkait dengan materi yang akan dibahas. Yang berikut, menghubungkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang ada di sekitar peserta didik agar mudah dipahami. Yang berikut, cara mengatasi kelemahan menggunakan media, misalnya menyiapkan peralatan secara matang agar di saat KBM kita bisa lancar dan tidak terjadi kendala-kendala teknis. Yang berikut, menyiapkan genset atau power bank untuk antisipasi mati lampu. Seperti saya kemarin juga menggunakan power bank bila mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu dari saya, Pak dosen, dan Ibu Guru Pamong, serta teman-teman guru hebat yang lain. Mungkin kalau ada sumbang saran, dipersilakan. Ya, baik Pak Arif. Ya, ini sudah bagus ya Pak. Ini sudah dibuat secara terperinci. Ya, coba naik ke atas Pak. Baik itu kelebihan maupun kekurangannya juga sudah dipaparkan ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat,
tidak usah takut ya menuliskan apa yang menjadi kelebihan dari alternatif solusi yang Bapak Ibu guru hebat. Jadi silakan Bapak Ibu guru hebat menuliskan ke dalam ya, dan cukup baik ya yang dibuat oleh Pak Arif, karena kita enak untuk membacanya, dalam arti untuk pengaturan tulisannya itu sudah cukup baik ya Pak, sudah bagus. Dan bukan hanya itu, terkait dengan isi dari tulisan yang dibuat oleh Pak Arif juga sudah menjawab setiap kolom yang ada. Kalau kita boleh lihat Bapak Ibu guru hebat ya, di kolom ketiga ya, di kolom ketiganya itu Bapak Ibu guru hebat bisa melihat terkait dengan eh, kategori apa, alternatif solusi. Nah, di alternatif solusi itu Pak Arif sudah menjelaskan ada 2 solusi yang akan mengatasi persoalan yang terjadi di siklus pertama kemarin. Jadi baik itu model PJBL dan media pembelajaran. Nah, setelah itu dituliskan lagi ke dalam kelebihan dari model PJBL. Jadi bukan hanya memaparkan bahwa model PJBL itu guru belum beradaptasi, tetapi memang sudah disampaikan di sini apa-apa poin yang bisa dituliskan ke dalam kelebihan model PJBL tersebut. Begitu pula terkait dengan kekurangannya. Ya, dari saya cukup Pak Arif ya, sudah sangat jelas apa yang sudah dibuat oleh Pak Arif. Ya, demikian dari saya Pak Arif. Terima kasih, Silakan Pak. Ibu Pamung. Ya, terima kasih banyak Pak dosen. Apa yang sudah Anda menyampaikan bahwa bagus, berarti saya ya hanya saya menambah sedikit saja. Ya Pak Arif, Baik, Bu. dalam arti memang kalau dilihat untuk inovatif guru itu masih kurang, itu hal yang wajar. Karena dia harus maunya dukungan selain dari guru pribadi dia sendiri, berarti dari pihak lingkungan sekolah, baik pemimpin maupun guru-guru yang ada di sekitar, dalam mengadakan workshop dan lain sebagainya. Jadi tapi kita kan sekarang kita tidak terlalu banyak berharap dari lingkungan sekolah untuk kegiatan lain-lain, tetapi ada hal yang kita berjuang sendiri untuk bisa mengembangkan karya inovatif itu dalam diri kita sendiri. Berarti dari mana kita mencari dari Google atau YouTube untuk bisa mengembangkan sendiri. Begitu saja. Sekian dan terima kasih Pak Arif. Sukses selalu. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih guru-guru hebat. Tetap semangat walaupun jaringan susah. Terima kasih Bu Guru Pamong. Mungkin dari teman-teman guru ada yang kasih masukan, sumbang saran, tambahan, dipersilakan. Sebelum saya hentikan berbagi layar. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa ganti teman yang lain yang akan presentasi. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya hentikan. Baik. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, silakan. Kita masih ada waktu. Kira-kira siapa lagi yang mau menampilkan pekerjaannya? Ibu Fitri atau Ibu Liling Tando? Dari kemarin ini Ibu Liling belum menampilkan pekerjaannya. Ibu Liling, silakan. Atau Ibu Anjar, atau Ibu Pak Jumari, atau Bu Pransina Lasol, silakan. Ya, silakan. Bisa 2 orang lagi ya, Bapak Ibu guru hebat. Silakan. Ibu Liling atau Pak Jumari yang sudah siap? Pak, Ya, saya ditampilkan saja. belum. Nanti besok saya Kak, Pak. Oke, baik. Ya, Pak Jumari ditampilkan supaya besok kalau memang ada revisi bisa
diperbaiki dan ditampilkan lagi besok karena 2 hari nih untuk Iya, masih belum selesai itu, Pak. Masih Ya. dikerjakan dulu. Mungkin Oke, ntar silakan. apa besok lah. Ya masih Ya. dikerjakan ini.